Di video kali ini kita bakalan bahas kenapa sih kalau kita udah jalan kaki sampai 10.000 langkah gitu ya. Bahkan kayak teman kita ini ya, dia komen, dia udah jalan dari 10.000 langkah ya, sampai 15.000 langkah bahkan ke tempat kerja gitu ya. Mungkin dia awalnya udah naik motor ya kan, akhirnya apa? Setelah nonton video gua, itu motornya dijual, ya kan? Akhirnya dia apa? Jalan kaki. Tapi pas jalan kaki, kenapa kok nggak turun-turun tuh berat? Nah, jadi kita bakalan ngebahas 4 kesalahan pada saat kita melakukan olahraga jalan kaki supaya kita bisa apa? Bisa menurunkan kadar lemak kita dari 30% kayak gini ya. Itu setiap minggunya, itu dia turun terus kadar lemaknya, lingkar perutnya turun terus, sampai misalnya udah 3 bulan, 6 bulan, turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Karena apa? Karena alasan orang-orang itu ya, alasan paling utama kenapa orang-orang itu gampang banget nyerah dalam progres penurunan kadar lemak atau berat badan, itu apa? Bosen. Ya, bosen kenapa? Karena nggak ada ngeliat progres. Ya, jadi karena nggak ada progresnya sama sekali, kita jadinya apa? Kita ya udahlah nggak usah lah. Diet-diet apalah ini, nggak guna, ya kan? Tapi nanti ketika kita udah terapin jalan kaki, termasuk dengan hindarin juga ini kesalahan-kesalahan kita ini, kita bakalan turun 2-3 cm dalam seminggu ya, lingkar perutnya, dan juga berat badan kita itu bakalan turun selama seminggu ini, 2 kilo udah pasti turun. Dan itu bukan berat air doang. Gimana caranya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Jadi kalau kita mau nurunin kadar lemak atau berat badan, kita harus pahamin dulu ya, kita itu wajib tubuh kita itu berada di dalam keadaan kalori defisit. Artinya apa? Artinya kita itu setidaknya ya, energi yang masuk itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan energi yang keluar. Gimana caranya kita supaya kita tuh jalannya udah banyak, tapi berat badannya tuh nggak stuck? Gimana caranya? Yang paling pertama, kita juga wajib untuk mengatur apa? Pola makan kita atau energi yang kita konsumsi. Jangan sampai nih ya, makanan yang kita makan itu tinggi kalorinya. Biasanya apa sih makanan-makanan tinggi kalori? Biasanya nih ya, kalau kita misalnya kita berangkat kerja ke kantor ya, istirahat kantor, biasanya kalau misalnya ada OB gitu ya, atau siapa teman-teman gitu ya, nitipnya apa? Nitipnya gorengan. Itu udah pasti ngebikin kita jadi apa? Berat badannya itu malah maintenance. Oke, malah nggak turun-turun. Karena kalori yang udah dibakar tadi dengan misalnya jalan kaki 10.000 langkah itu kan itu sama dengan 500 kalori ya. Kalau misalnya kita makan satu gorengan, ya itu sama aja. Jadi ya nggak ada lemak yang dibakar. Oke, ujung-ujungnya dalam satu harian itu. Jadi kita mau tubuh kita keadaannya itu defisit. Dengan cara apa? Mengatur pola makan kita. Jadi yang pertama, kita mulai dulu kurangin karbohidrat kita ya, konsumsi karbohidrat. Ya kan, karena kan di gorengan tuh apa isinya? Bukan protein, tapi isinya apa? Tepung, ya kan? Sama apa, contoh misalnya gorengan apa tuh? Contoh misalnya cilor. Cilor isinya apa? Cilor isinya tepung doang tuh, ya kan? Terus digoreng sama minyak yang nggak sehat. Udah karbohidrat sama minyak, itu kalorinya tinggi dan nggak sehat sama sekali. Otomatis apa? Otomatis kita tubuhnya itu bakalan nyimpen sebagai energi doang. Tapi kalau misalnya kita kurangin konsumsi karbohidratnya, misalnya jadi 50 gram misalnya sehari ya, otomatis nanti kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita ini sebagai energi. Jadi yang pertama kita harus kurangin dulu karbohidrat kita ya. Tapi yang kedua, jangan lupa juga kita juga wajib untuk menaikkan konsumsi protein kita. Oke, protein hewani terutama. Supaya apa? Supaya nanti kita itu bisa lebih banyak lagi defisitnya. Kenapa bisa lebih banyak? Karena pertama, kalau kita mengkonsumsi protein hewani, itu bakalan ngebikin kita jauh lebih kenyang lebih lama. Sehingga apa? Kita nggak bakal nyemil-nyemil lagi. Nggak gampang ngerasain lapar. Yang kedua, kalau kita mengkonsumsi protein, ketika kita mengkonsumsi protein itu, ketika kita mencerna protein itu ya, kita butuh energi lagi nih. Itu adalah konsep thermogenic effect of food. Oke, jadi kalau 1000 kalori karbohidrat itu masuk ke tubuh kita, ya udah 1000-1000-nya jadi kalori doang. Tapi kalau 1000 kalori protein masuk ke tubuh kita, 30% itu akan digunakan sebagai energi ya untuk dicerna. Jadi ketika kita makan 1000 kalori protein, itu yang masuk cuma 700 doang. Jadi itu nggak bakal ngebikin kita gendut. Jadi yang kedua adalah kita harus naikkan konsumsi protein kita minimal itu 2 gram sampai 2,5 gram per kilogram berat badan kita. Sampai kenyang pokoknya. Nah yang kedua ya, jadi makanan kita udah selesai bahas tuh. Oke, udah aman tuh energi yang masuk ke tubuh kita. Kalau misalnya teman-teman nih bingung makanannya apa atau dietnya apa yang benar-benar membuat kita itu langsung turun, ya dalam seminggu udah langsung ada progresnya dan ngebikin kita jadi seneng, happy ya. Karena apa? Karena progresnya tuh nyata. Oke, langsung berasa, badan langsung ringan. Teman-teman tonton aja di video yang ini ya. Video gimana cara kita ngelakuin diet karnivora. Nah yang kedua, kesalahan kita kenapa jalan kaki kok nggak ada efeknya sama sekali ke tubuh kita, ke berat badan kita, adalah ketika kita itu tidurnya nggak cukup. Oke, kalau tidurnya kita nggak cukup, karena kita misalnya apa nih, stresnya tinggi, ya kan? Sedangkan di kerjaan apa? Kita harus bangunnya pagi, ya kan? Harus masuk kantor misalnya jam 8.
Kita bangunnya jam berapa? Jam 5 misalnya. Ya kan mau sholat subuh dulu apa segala macem. Tapi semalamnya kita malah begadang. Kita malah scrolling sosial media, ya kan? Atau ngelakuin hal-hal yang ngebikin apa? Ngebikin kita jadi susah tidur. Oke, jadi tidur itu wajib banget kita jaga 7-8 jam. Karena kalau enggak, sesuai di studi ini ya, kita bakalan menurunkan kadar hormon testosteron sebanyak 15%. Artinya apa? Artinya progres kita penurunan kadar lemak itu bakalan berkurang sebanyak 50%. Misalnya kita tidurnya maksimal 7-8 jam, itu 100% tuh, ideal banget tuh penurunan progresnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tidurnya cuma 5 jam, itu bakalan berkurang. Tidur yang cukup itu wajib. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih ya, kita itu tidak apa? Kita tuh nggak olahraga latihan beban. Oke, kalau misalnya teman-teman cuman jalan kaki doang, kita juga nggak latihan beban, otomatis nanti kemampuan tubuh kita untuk membakar lemak itu juga inferior. Maksudnya inferior tuh apa? Kalau misalnya kita punya otot yang banyak, ya kita ngasih stimulus pembentukan otot tuh di tubuh kita, itu bakalan naikin metabolisme, oke? Karena otot kita bakalan jadi banyak. Jadi kita itu wajib ketika kita jalan kaki, kalau bisa setidaknya 3 kali seminggu olahraga latihan beban. Supaya apa? Supaya nanti metabolisme kita naik, otomatis nanti BMR kita ya. BMR itu adalah ibaratnya settingan pabrik kita ini yang awalnya ngebakar 1500 gitu ya. Karena kita latihan beban ya, settingan pabrik kita jadi berubah nih. Jadi 1700 sehari-harinya. Oke, jadi lebih banyak 200 kalori tuh ngebakarnya. Oke, itulah pentingnya latihan beban. Selain ngebikin kita apa? Ngebikin kita jadi lebih seksi, ya kan? Lebih berbentuk badannya, ya. Lebih ada ibaratnya lebih enak lah dilihat. Oke, jadi yang ketiga, kalau bisa kita tuh jalan kaki ditambahkan dengan rutinitas olahraga latihan beban. Gimana latihan bebannya? Gue udah bikin video yang lengkap banget. Teman-teman bisa tonton di video ini ya. Itu teman-teman gampang. Teman-teman tinggal bayar member gym nih, yang paling murah ataupun yang paling mahal. Tapi teman-teman bisa ikutin ya. Di video itu gue udah jelasin. Kita harus ngapain aja. Kalau dada latihannya apa, punggung latihannya apa, itu gampang banget. Oke? Jadi tonton aja di video ini ya. Itu yang ketiga tuh. Nah, kalaupun misalnya kita tidak bisa menerapkan olahraga latihan beban, kesalahan yang nomor 2 itu, kalau kita udah lakuin, kita udah perbaikin maksudnya, itu udah cukup untuk membuat kita turun berat badan dan turun kadar lemak. Tapi nggak ngebikin badan kita keren. Nah, sekarang gue bakal bahas yang kesalahan terakhir nih. Yaitu apa? Kita tidak nge-track lingkar perut kita. Jadi setiap kita mau memulai proses journey penurunan kadar lemak ini, gue selalu juga setiap gue meeting sama klien-klien gue ya, gue selalu sarankan untuk cek dulu lingkar perutnya, lingkar pahanya, lingkar dada, ya, bahkan lingkar lengannya juga, termasuk juga berat badan di awal, oke? Karena bisa jadi kita berat badannya nggak turun, tapi lingkar perut kita turun. Jadi itulah yang membuat kita apa? Semangat untuk diet atau untuk mengubah pola hidup jadi lebih sehat. Jadi segitu aja video dari gua ya. Semoga teman-teman terbantu oleh video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen di mentoring langsung dari gua supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% ini ya, ke kadar lemak 15% kayak gini, kayak klien-klien gue yang lain juga, bahkan udah berumur pun otot bahunya sampai kelihatan jelas karena kadar lemaknya turun ya, perut buncitnya udah bergelambir, udah mulai kelihatan tuh six pack-nya dalam waktu 3 bulan aja. Kita bisa lihat foto di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue, teman-teman bisa daftar aja di link di deskripsi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang skinny fat nih ya, mau kelihatan abs-nya selama 5 minggu, kayak klien gue juga ini, dia turun 11 kilo, ya kan, dan abs-nya udah mulai kelihatan. Jadi segitu aja video dari gue. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan komen di kolom komen. Segitu aja video dari gue, semoga bantu.